Ya, baiklah. Selamat sore, adik-adik sekalian. Jadi kita lanjutkan kembali perkuliahan kali ini, Sistem Teknologi Informasi, yang terkait dengan Artificial Intelligence in Accounting. Ya. Artificial Intelligence in Accounting ini pada saat ini memang sangat populer sekali gitu ya di dalam dalam perkembangan ilmu akuntansi gitu ya, seiring berubahnya paradigma ya dari ilmu akuntansi itu yang merupakan uh, dari sifatnya bookkeeping ya dan juga knowledge ya berubah menjadi atau juga bertransformasi menjadi sistem informasi gitu ya. Nah, jadi transformasi accounting ke sistem informasi tersebut gitu ya. Itu salah satunya didukung gitu ya atau juga dipengaruhi gitu ya oleh yang namanya artificial intelligence. Ya, apa itu artificial intelligence secara harfiah ya? Didefinisikan. Ya, artificial intelligence itu didefinisikan secara harfiah adalah kecerdasan buatan, gitu ya. Jadi kalau katanya kecerdasan buatan di sini ya, mahasiswa, gitu ya, artinya kecerdasan itu bukan hanya diciptakan ya, bukan hanya di apa kan ya, bukan hanya lahir dari uh, lahir dari sang pencipta gitu ya, tetapi juga kecerdasan buatan itu bisa digerakkan oleh mesin gitu ya. Jadi yang digerakkan oleh mesin itulah yang namanya kecerdasan buatan. Walaupun tidak bisa menyamai 100% gitu ya. Apa yang dianugerahkan oleh Tuhan gitu ya, yaitu akal manusia gitu ya. Tetapi kecerdasan buatan ini ya setidaknya bisa gitu ya, bisa digunakan gitu ya dalam berbagai kebutuhan. Ya salah satunya adalah kebutuhan dari ilmu akuntansi yang dalam hal ini menyajikan informasi kepada para penggunanya, ya, yaitu artificial intelligence ini berperannya di situ, gitu ya. Artinya fungsi akuntansi atau juga kebermanfaatan informasi akuntansi sebagai karakteristik kualitatif dari laporan keuangan, di mana laporan keuangan itu haruslah relevan, ya, haruslah andal, haruslah tepat waktu, gitu ya, haruslah lengkap, gitu ya, haruslah akurat, gitu ya. Nah itu semuanya bisa didukung, gitu ya, oleh teknologi yang oleh kecerdasan buatan ya, oleh artificial intelligence ini. Nah, itu ya. Nah, di mana artificial intelligence ini kita akan lihat ya, dalam hal ini sebuah perusahaan ya konsultan yang bernama Accenture menyatakan yang kecerdasan buatan itu sifatnya otomatisasi ya. Ya artinya otomatisasi itu pengertiannya apa? Ya otomatisasi itu pengertiannya dilakukan secara berulang-ulang gitu ya. Dan juga mini bot gitu ya. Mini bot bergerak sendiri ya. Dan juga machine learning, ada mesin yang uh, mesin pintar ya atau disebut dengan machine learning dan bersifat adaptif gitu ya. Artinya sensitif, artinya respon terhadap apa yang diperintahkannya. Nah, yang dalam hal ini merupakan bagian dari gitu ya, tim keuangan ya atau juga mendukung ya kecepatan dari informasi yang dihasilkan oleh bagian keuangan tersebut. Maka dalam hal ini siapa saja ya yang dalam hal ini nantinya akan meninggalkan gitu ya rekonsiliasi bank ya, mesin rekonsiliasi bank ya, maka dalam hal ini mesin tersebutlah yang bernama artificial intelligence ya yang bisa menggantikan peranan dari pekerjaan manusia yang dalam hal ini digantikan oleh yang namanya mesin ya atau juga robot. Itulah robot itu bisa bergerak dengan nama kecerdasan buatan ya. Nah, jadi dampaknya bagaimana itu kecerdasan buatan itu? Ya, dampaknya dalam hal ini pada saat ini ya kecepatan ya, kemudian juga mendukung teknologi internet, kemudian juga memproses data gitu ya, kemudian juga terkait dengan pertumbuhan penduduk yang begitu tinggi pada saat ini gitu ya, atau juga perubahan atau juga pekerjaan yang fleksibel gitu ya. Ya artinya apa? Kecerdasan buatan itu sama dengan robot gitu ya. Apalagi katanya bidang akuntansi itu rawan sekali gitu ya kan, digantikan oleh robot. Ya kenapa? Ya karena
sifatnya recurring, ya kan, berulang-ulang. Ya, setiap yang dilakukan berulang-ulang itulah cirinya, adalah ciri dari robot gitu ya. Ya, ciri dari robot. Nah, jadi artificial intelligence di sini adalah suatu teknologi ya, merupakan yang merupakan bagian dari komputer yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh manusia, ya kan. Dan ditunjukkan dalam suatu mesin ya, mesin pembelajaran yang secara progresif bisa menganalisa ya, dan juga bisa dalam mengambil keputusan ya, yang berbasis teknologi yang dapat memahami suara maupun juga bahasa. Nah, jadi artificial intelligence itu bisa bergerak karena apa? Karena ada perintah, gitu ya. Perintahnya berupa apa? Perintahnya berupa suara atau juga berupa bahasa, gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini pakar menyatakan ada 3 hukum robot, gitu ya. Jadi karakteristik robot itu apa? Ya, karakteristik robot itu not injure human being through in action. Ya, artinya dia tidak bisa apa ya, seperti manusia biasa, ya. Tidak bisa seperti manusia biasa, di mana dalam tindakannya itu lebih keras ya dibanding manusia biasa. Nah, itu sifat robot ya. Jadi robot itu nggak ada istilah kemanusiaan. Ya, karena apa? Dia mesin, gitu kan. Kalau manusia ya masih ada jiwa sosial ya. Tapi kalau mesin bagaimana mungkin ada jiwa sosialnya? Nggak ada itu. Ya. Dan robot itu bisa memberikan pengecualian atas perintah yang dalam hal ini di luar aturan yang baku. Nah, jadi yang di luar aturan yang baku dia tidak mau kompromi. Kalau yang berkaitan dengan peraturan dia kompromi. Nah, itu sifat robot ya. Dan juga robot itu bisa melindungi sepanjang masa dan juga melindungi yang terkait dengan aksi tindakan hukum yang pertama maupun juga hukum yang kedua ini. Nah, jadi dia memang murni diperintah, gitu ya. Nah, dalam kondisi dalam akuntansi itu sendiri, artificial intelligence itu banyak diterapkan ya pada ilmu akuntansi. Jadi accounting itu ya tidak banyak inovasi dalam hal ini dalam sistem pembukuan ya, bookkeeping, dalam prosesnya menghasilkan profit and loss gitu ya. Dan dalam hal ini great advance in the history business commerce gitu ya. Nah, jadi dalam mengadopsi artificial intelligence ini gitu ya, itu digunakan di mana? Ya digunakan pada prosedur administratif gitu ya. Dan juga terkait dengan pemrosesan data. Nah, jadi artificial intelligence itu menggunakan ya pada level itu ya. Jadi pada saat mengolah data, pada saat prosedur administratif, nah disitulah berada. Dan RPA ya, yang itu yang lembaga yang banyak meneliti gitu ya, dan juga menganalisa ya terkait dengan artificial intelligence internasional, namanya robotic process automation gitu ya. Jadi robotic process automation di sini berkaitan dengan kode software gitu ya, dan juga berkaitan dengan pemrograman, bisa di mana programan itu ya tujuannya bisa menggantikan tugas manusia. Ya artinya apa? Dengan RPA inilah berperan besar mengembangkan artificial intelligence sehingga tugas manusia itu semakin ringan, gitu ya. Dan bagaimana RPA itu bekerja? Nah, RPA itu bekerja dia melakukan pengembangan. Pengembangannya adalah dengan penelitian ya. Dan lahirlah robot, gitu ya. Dan robot itu bisa digunakan ya dalam membantu tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan manusia, yang dilakukan secara berulang ya mesin semuanya gitu ya. Jadi kalau kita kalau kita bertransaksi gitu ya, transaksinya sekarang dengan aplikasi. Nah, itu menunjukkan suatu robot yang mengerjakan ya. Jadi aplikasi itu robot gitu ya. Kenapa dia robot ya? Karena itu adalah suatu robot controller gitu ya, mesin gitu ya, yang menggerakkan dengan kecerdasan buatan. Aplikasi itu adalah robot ya. Dan fungsi dari RPA di sini manfaatnya ya mulai dari sistem penggajian itu robot. Kemudian juga sistem apa ya, perkuliahan juga robot gitu ya. Atau juga manajemen pegawai robot. Manajemen klaim dalam asuransi juga robot. Ya, kemudian juga
penelusuran itu robot juga ya. Kemudian juga routine query management itu robot juga. Bidang akuntansi apalagi? Mengelola piutang robot juga ya. Kemudian juga pengadaan robot juga ya. Semuanya aplikasi ya kan. Atau juga order management itu robot. Nah, jadi memang ini semuanya dulu kan dilakukan manusia ya. Dilakukan oleh bagian accounting. Nah, jadi bisa saja ya pekerjaan bagian administrasi itu ke depan bakal punah ya kan. Contohnya teller bank gitu kan. Itu teller bank itu rawan itu digantikan oleh robot. Kenapa? Ya itu semuanya adalah pekerjaan yang digerakkan gitu kan oleh kecerdasan buatan. Ya bagaimana kalau kita transfer, ya transfer ke rekening ini kalau dia benar rekeningnya ditolak, kalau tidak kalau salah ya kalau benar diterima, kalau salah ditolak. Itu semuanya robot gitu kan. Ya manusia hanya menginput fungsinya gitu kan. Nah, itu semuanya peranan dari artificial intelligence ya. Lalu bagaimana dalam menyajikannya? Jadi artificial intelligence di sini adalah suatu hal yang menarik bagi akuntan ya, terutama dalam memelihara, memanfaatkan dari database itu sendiri ya. Dan juga akuntan harus memiliki IT skill ya. Artinya punya skill yang specialized ya dalam menggantikan kegiatan-kegiatan tersebut ya. Ya, bagaimana ke depannya? Ya, jadi ke depannya adalah perusahaan kecil ya tidak memiliki sumber daya yang sama gitu kan dengan perusahaan yang besar dalam mengembangkan artificial intelligence ini. Akan tetapi dalam penerapannya teknologi itu akan hadir gitu ya secara cepat dan juga mendukung dari seluruh tindakan yang dilakukan baik itu besar atau juga kecil. Ya, jadi walaupun artificial intelligence itu hanya untuk perusahaan besar, tapi teknologi secara umum ya semuanya akan sama ya. Nah, ini juga beberapa case study gitu ya. Case study yang menunjukkan di mana penerapan artificial intelligence itu di dalam bidang accounting. Ya kan, yang namanya cloud accounting. Jadi cloud accounting itu di QuickBook online gitu ya, Sage online, ya, Xero, WhatsApp, ya, itu semuanya menunjukkan otomatisasi indeks akuntansi yang di mana dalam hal ini mengevaluasi keakuratan dan juga secara otomatisasi apa ya mengakui ya transaksi yang akan datang ya pada bank dan juga mengkoreksi ya terkait dengan pekerjaan akuntansi yang sebelumnya itu dilakukan oleh manusia ya. Contohnya lah ya OneUp itu sendiri ya. Dia pekerjaan otomatisasinya 95% digunakan ya. QuickBook 77%. Xero 38% ya. Sequan 30%. Jadi memang semuanya udah pakai aplikasi gitu ya. Ya, coba lihat perusahaan mana yang nggak pakai aplikasi. Kita mau naik transport aja pakai aplikasi gitu kan. Kita mau belanja juga pakai aplikasi. Ya artinya apa? Semuanya robot gitu kan, semuanya kecerdasan buatan itu yang sudah menggantikan yang juga dalam hal ini membantu pekerjaan dari manusia ya. Jadi maka dalam hal ini ada namanya accounting close, di mana accounting close pada perusahaan besar secara tipikal itu apa ya, memberikan suatu apa ya, suatu layar atau juga lembaran yang bisa mengkomunikasikan ya atau juga bisa mengkalkulasikan proses-proses apa yang dianggap cacat ya dan tidak mendukung dari proses akhir tersebut. Nah, dalam hal ini RPA ya itulah tugasnya dia melakukan otomatisasi fungsi dan tugas dalam hal pengelolaan data dan juga tugas ya. Bidang pajak gitu juga ya. Nah, bidang pajak juga digantikan robot gitu. Artinya artificial intelligence di bidang pajak ini ya, yang seluruhnya manual, all manual, kemudian repeatable yang berulang atau juga yang membutuhkan waktu yang banyak, semuanya akan terotomatisasi menggunakan RPA ya, robotik itu tadi ya, yang menunjukkan dia digerakkan oleh artificial intelligence ya, yang memprediksi fungsi pajak ya ke depannya. Nah, itu ya. Jadi RPA itu bisa
melakukan ya tindakan langsung atau juga tindakan tidak langsung, mulai dari rekonsiliasi sampai pada terkait dengan retur pajak ya, atau yang disebut dengan lebih bayar atau juga kurang bayar. Gitu ya. Nah, jadi kedepannya kita ya pajak itu sendiri tiba-tiba muncul tagihan, gitu ya. Jadi nggak lagi semuanya ya kita apa ya sekarang aja pun udah datang apa ya ketika mengisi e-filing misalnya kan, dia tahu gitu kan berapa yang sudah dipotong gitu kan, berapa yang sudah terekam, itu semuanya adalah robotik gitu ya, artinya melibatkan yang namanya kecerdasan buatan ya. Nah itu ya, dan apalagi di bank ya, itu rawan sekali ya. Sekarang kalau kita lihat banyak bank-bank yang mau mengurangi cabangnya ya kan, ya mengurangi cabangnya kenapa ya, karena sudah digantikan gitu kan oleh yang namanya teknologi robot ya, atau juga kecerdasan buatan tersebut gitu ya. Nah, itulah yang sekilas ya mengenai yang dikatakan dengan artificial intelligence ini. Silakan kalau adik-adik mahasiswa ada yang mau kita diskusikan dalam topik ini. Silakan. Nah, inilah yang sistem teknologi informasi perlu kita perlu kita lihat ya peranannya. Ada? Ya, kalau tidak ada, saya kira juga kita